Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helpiana, NIM 2111320057, kelas BKI 3B, tugas psikologi dakwah. Makalah yang pertama yaitu konsep manusia menurut Islam. Hakikat manusia. Pembahasan tentang hakikat manusia dan kedudukannya di alam ini mendapatkan perhatian yang luas, baik dari kalangan filsuf, mistikus, ataupun di kalangan sarjana Islam lainnya. Manusia sebagai ciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan." Kemudian manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi." Selanjutnya, manusia menurut pandangan Islam. Manusia sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, manusia wajib mengabdi dan taat kepada Allah. Selanjutnya, manusia sebagai Al-Nas. Manusia di dalam Al-Quran juga disebut dengan Al-Anas. Konsep Al-Nas ini cenderung mengacu pada status manusia dalam kaitannya dengan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Manusia sebagai khalifah Allah. Hakikat manusia sebagai khalifah Allah di bumi dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Manusia sebagai Bani Adam. Sebutan manusia sebagai Bani Adam merujuk pada berbagai keterangan dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia adalah keturunan Adam dan bukan berasal dari hasil evolusi dari makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Manusia sebagai Al-Insan. Manusia disebut Al-Insan dalam Al-Quran mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Manusia sebagai makhluk biologis. Hasan Langgulu mengatakan bahwa sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi. Esensi psikologis dalam ibadah. Dalam lingkaran nilai-nilai dan konsep-konsep ibadah dapat menjadikan seseorang bebas mengekspresikan individualitasnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan sejauh daerah yang sudah diterangkan oleh nilai-nilai dan konsep abadi itu bisa dipetakan. Psikologi proses penerimaan dakwah. Yang ke-1 yaitu sensasi, kedua persepsi, kemudian berpikir. Psikologi proses penyampaian dakwah. Umat manusia sebagai suatu proses, dakwah tidak hanya merupakan usaha penyampaian, tetapi merupakan usaha mengubah way of thinking. Makalah selanjutnya yaitu membahas tentang karakteristik da'i dan mad'u. Pengertian da'i yaitu pelaku atau subjek dalam kegiatan dakwah. Selain istilah da'i juga dikenal dengan sebutan mubalik atau mubalighah. Da'i berarti orang yang mengajak, sedangkan mubalik adalah orang yang menyampaikan. Jadi da'i adalah orang yang menyampaikan dan mengajak serta merubah sesuatu keadaan kepada yang lebih baik berdasarkan indikasi yang digariskan oleh agama Islam. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat sari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah bersabda Nabi Muhammad SAW, "Barang siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Maka jika tidak kuasa dengan lidahnya, maka jika tidak sanggup juga dengan hati, itulah dianya yang selama-lamanya iman."
Selanjutnya syarat-syarat dai. Untuk menjadi seorang dai tentunya seorang harus memiliki syarat-syarat tertentu dan menjadi tantangan tersendiri seseorang yang akan menjadi seseorang dai atau pendakwah, penyampai syiar Islam. Sifat-sifat dai. Yang pertama itu sabar. Para dai yang menyeru umatnya ke jalan Allah sejatinya harus memiliki sifat penyabar. Selanjutnya berhati-hati. Sifat ini harus dimiliki oleh seorang dai. Betapa banyak orang gagal dalam meraih tujuannya karena ceroboh. Kemudian tegas. Apabila seseorang dai sudah mengetahui kondisi kejiwaan dan lingkungan masyarakatnya, maka langkah yang harus dilakukan dai selanjutnya adalah memperjelas materi dakwah yang akan disampaikan. Lemah lembut. Seorang dai harus memiliki sikap lemah lembut. Kemudian pemberani. Dalam menjalankan dakwanya, seorang dai tidak selalu berada pada situasi menyenangkan. Kemudian rendah hati. Rendah hati adalah merendah dalam artian tidak menyombongkan diri. Ikhlas. Ikhlas adalah hakikat agama. Kemudian amanah, jujur. Selanjutnya pengertian mad'u. Menurut Muhammad Ali Aziz, objek dakwah mad'u adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Ragam jenis mad'u. Di dalam kehidupan sosial manusia tidak terlepas antara satu dengan yang lainnya. Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini terbukti betapa gundah gulananya Adam ketika berpisah dengan Hawa. Kemudian geografis. Berdasarkan letak geografis, mad'u dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bagian masyarakat kota dan desa. Segi akidah. Dari kacamata akidah, manusia terbagi dua, yaitu muslim dan non-muslim. Kemudian segi usia, segi status sosial, segi jenis kelamin. Selanjutnya, prinsip dalam berdakwah terhadap mad'u. Dakwah pada intinya adalah upaya mengajak dan atau mempengaruhi orang lain agar mereka mau mengikuti pesan-pesan dakwah yang disampaikan sang dai. Selanjutnya prinsip keteladanan, prinsip empati pada pikiran dan budaya masyarakat, prinsip mediasi, prinsip proses dan transaksi informasi, prinsip kolektivitas dan membangun citra positif, prinsip sabar dan tidak berputus asa, prinsip kesatuan visi dan tujuan, prinsip memperhatikan skala prioritas. Mungkin itu saja tugas resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.